Apa yang Anda lakukan? Aku datang untuk membeli kue. Apakah toko kue ini sudah berganti pemilik? Anak muda, toko roti Wang ini hanya buka selama 3 hari dalam setahun. Saya baru saja menawarkan 1 miliar, tetapi tidak bisa membuat pemiliknya membuat pengecualian. Anda sebaiknya kembali ke tempat asal Anda. Kue ini, Anda tidak akan bisa memakannya. Hanya karena kau tidak bisa memakannya, bukan berarti aku tidak bisa memakannya. Karena Anda bersikeras menabrak tembok, jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Silakan. Hei Zuan, buka pintunya. Dan buat kue renyah itu. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Pelayan lama Anda Wang Hizwan, menyapa tuannya. Tuan, Tuan, hari ini menandai ulang tahun ke-5000 Anda. Hamba rendah hati doakan Anda panjang umur seperti langit. Semoga berkah Anda meluas tanpa henti. Tidak buruk. Rasanya tidak berubah. Sama seperti dulu. Tuan, dulu, saya hampir mati kelaparan di jalanan. Saya berhutang nyawa pada Tuan penyelamat saya. Bahkan pencapaian yang saya miliki hari ini, semuanya bergantung pada dukungan Anda Tuan. Bahwa pelayan tua ini dalam hidup saya bisa melihat Tuan sekali lagi. Pelayan tua ini bisa mati tanpa penyesalan. Umur hidup, lupakan saja. Temani saja aku di dunia fana ini. Selama 60 tahun lagi. aku. Tuan. Terima kasih Tuan atas anugerah ini. Bangun. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Dunia fana penuh penderitaan. Hidup 60 tahun lagi. Menyebutnya anugerah. Lebih seperti hukuman. Tuan Anda sudah lama melampaui keduniawian. Alam hamba tua ini jauh lebih rendah dari milik Anda Tuan. Bisa melayani Tuan selama 60 tahun lagi. Itu adalah berkah yang sangat besar bagi hamba tua ini. Tidak perlu. Kau sudah melayaniku selama 60 tahun. Sudah waktunya untuk memulai siklus reinkarnasi baru. Beritahu yang lain. Untuk masing-masing memilih seorang junior dari keluarga mereka untuk menggantikan mereka sebagai pelayan. Baik Tuan. Tuan telah keluar dari pengasingan. Cepatlah kemari untuk memberi hormat. Apa? Tuan sudah kembali. Menurut laporan stasiun ini, hari ini para kepala sektor politik militer dan bisnis Wasia telah menghilang secara kolektif. Indeks pasar saham anjlok sebesar 50%. Ini, bukankah ini He Songling? Dari grup Heishi, mengapa dia ada di sini? Ketua sendiri telah tiba. Vincent. Radio 10 Lei di sekitar lokasi ini berada di bawah kendali militer. Kalian semua segera pergi. Ini adalah Panglima Angkatan Long Jun. Ketiga tokoh ini telah berkumpul di ibu kota. Apakah Dasia Agung akan hadapi pergolakan besar? Pelayan tua ini menyapa Tuan. Apa? Siapa sebenarnya pemuda ini? Berpikir dia bisa membuat ketiga konglomerat ini tunduk dan jati budak. Tuan, ini adalah teratai salju Tiansan 1000 tahun. Ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang 100 tahun. Pelayan tua ini bawakan Anda seterang matahari dan bulan. Dan hidup selama gunung dan sungai. Tuan, ini adalah ginseng emas umur 800 tahun. Bisa hidup kembali. Pelayan tua ini mendoakan takdir abadi Anda tetap selamanya. Dan keberuntungan besar Anda mencapai langit. Tuhan, ini persik spiritual gunung selatan berbuah sekali tiap 1000 tahun. Ini bisa buat orang biasa naik ke surga di tempatnya berdiri. Pelayan tua doakan jalan abadimu berkembang selamanya. Dan tetap hijau abadi selama 10.000 zaman. Kau sudah memikirkannya. Hadiahi mereka. Hamba tua bersumpah setia layani Tuan sampai mati. Tidak perlu formalitas seperti itu, bangun. Tuan, Bai. Keluarga Bai tidak datang.
Beraninya Bai Yinshu, sayapnya benar-benar sudah mengeras. Dia sudah lupa siapa yang diandalkan keluarga Bai untuk memiliki apa yang mereka miliki hari ini. Tua, Bai Yinshu sudah meninggal dunia. Yang saat ini bertanggung jawab atas keluarga Bai adalah cucunya Bai Yichuan. Yinshu tidak akan mati semudah itu. Tua, baru saja pelayan keluarga Bai mengirimkan hadiah. Mereka bilang itu untuk tuan tempat ini dan meminta agar dia membukanya sendiri. Menarik. Kalian semua buka dan lihatlah. Bai Yichuan mencari mati. Tua, saya akan segera mengerahkan pasukan dan memusnahkan keluarga Bai. Keluarga Bai tidak dibutuhkan untuk ada di dunia ini lagi. Tuan izinkan saya pergi. Saya akan memusnahkan keluarga Bai dalam sehari. Selama 5.000 tahun. Yang paling aku nikmati untuk ditonton adalah penampilan para orang bodoh ini. Bagian luar kediaman keluarga Bai. Tua, berhenti. Area terlarang keluarga Bai. Kalian semua segera mundur, atau kalian akan ditembak mati. Keluarga Bai, Anda mencari mati. Apakah Anda tahu siapa kami? Cepat panggil tuanmu. Mundur. Semua unit bersiap. Tembak mati mereka. Lindungi Tuan. The film was translated and narrated by M Media. Ini, apa yang terjadi? Ini, Ruang kendali pemantau di kediaman keluarga Bai. bagaimana ini mungkin? Apakah orang itu seorang abadi? Bahkan tidak ada suara tembakan. Para prajurit di bawah komandoku, semuanya mati. Kakek, aku berhasil. Dengan 30 juta, dalam 1 minggu, aku menghasilkan 3 miliar. Selain itu, Bai Yinshu patriark keluarga Bai. teknik kultivasi yang kau ajarkan padaku, aku juga telah mendapatkan beberapa wawasan tentangnya. Pencapaian seumur hidup Anda bahkan tidak seharga 1/4 dari milik orang itu. Keluarga Bai kami akan menjadi pelayannya selama beberapa generasi. Tidak mungkin. Bukan orang itu. Dia tidak mungkin semudah ini. Tampilkan rekaman itu. Untukku segera. Gerakan lambat 10 kali. Masih tidak bisa melihat dengan jelas. Gerakan lambat 20 kali. Bagaimana itu mungkin? Perlambat 100 kali. Ini. Bagaimana ini dilakukan? Ini menggunakan daun jatuh sebagai bila. Aku pernah mendengar bahwa ada master petapa yang telah mengolah ki dalam, mampu menghancurkan batu dari jarak jauh. Tapi itu hanya legenda. Aku tidak pernah menyangka aku akan benar-benar menyaksikannya hari ini. Memang ada orang yang bisa mencapai ini. Namun, orang-orang yang aku kenal, semuanya telah berlatih selama 50 atau 60 tahun hanya untuk nyaris menyentuh ambang batas. Orang ini sangat muda. Bagaimana dia melakukannya? Tuan muda, Anda telah berlatih sejak kecil. Metode kultivasi yang diberikan oleh tuan tua. Dan itu hanya dianggap pencapaian kecil. Orang ini tidak boleh diremehkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini memiliki bakat yang luar biasa jika dia bisa dimanfaatkan olehku. Undang mereka semua masuk. Aku ingin bertemu langsung. Pemuda ini. Tuan, 60 tahun sejak kita terakhir bertemu. Keahlian Tuan telah meningkat lagi. Pelayan tua ini mengucapkan selamat kepada Tuan. Ningsheng, apa yang sedang Anda lakukan, tua? Hamba tua ini sebelumnya juga memiliki pikiran untuk meragukan Tuan. Saya mohon tua untuk menghukum saya. Ningshen, kau dan aku adalah tuan dan pelayan. Tidak perlu seperti ini. Aku mengerti karaktermu. Kau tidak akan melakukan sesuatu seperti yang dilakukan keluarga Bai. Bangun. Terima kasih Tuan. Ayo pergi. Tuan muda meminta kehadiran Anda. Tuan muda berkata, dia secara khusus ingin melihat bocah ini. Kalian yang lain, jangan ikut. Beraninya kau. Bai Yichuan benar-benar berani. Bersikap begitu lancang. Tuan muda ingin melihatnya. Itu adalah keberuntungannya. Bunuh mereka semua. Baik Tuan. Wang tua, aku pikir kau sudah membuat kue renyah selama puluhan tahun. Dan tidak akan bertaruh lagi. Beberapa dekade terakhir ini, hamba tidak pernah berani bermelas-malasan. Hamba hanya menunggu Tuan kembali untuk melayani Tuan.
Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Sebelum aku masuk, gerbang keluarga Bai. Buat Bai Yin Show. Menungguku berlutut. Mereka membunuh semua orang yang kita kirim. Tuan muda, orang ini tidak mempan terhadap akal sehat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Minta semua orang bersiap. Jika mereka melakukan gerakan lebih lanjut, eksekusi mereka semua tanpa ampun. Baik Tuan muda. Ding Shen. Siap. Apa perintah Tuan? Mobilisasi semua pasukan. Dalam 10 menit, kepung keluarga Bai. Komandan Ming sebenarnya memerintahkan kita untuk mengepung keluarga Bai. The film Ruang was perang. translated Keluarga Bai cukup and kuat di Dacia. narrated by Jika M. penyelidikan Media. selanjutnya terjadi, beraninya kau? Apakah kau tidak tahu bahwa perintah militer adalah mutlak? Komandan Ning hanya memberi kita waktu 10 menit. Jika kita menunda, kau tahu konsekuensinya. Tapi, ketua nomor menelepon, memerintahkan kita untuk mengikuti instruksi dan bertindak. Sekarang masih tersisa 7 menit. Ya, Kediaman keluarga Bai. tamu-tamu terhormat, kehadiran kalian di sini. Apakah untuk berduka atas kakekku? Di mana Bai Yin Show? Aku bilang bahwa dia harus berada di sini, berlutut dan menungguku. Kakakku sudah meninggal. Mungkinkah kau ingin aku membawa jenazahnya ke sini? Bolehkah aku bertanya siapa kau? Kau tidak pantas tahu. Aku tahu siapa dia. Sebelumnya beberapa dari kalian, sama seperti kakakku, semua menerima bantuan dari orang yang sama. Agaknya orang ini adalah keturunannya. Bantuan kecil itu. Dengan kekuatan keluarga baikku saat ini, kami bisa membalasnya 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Sekarang, bagaimana jika kau melayaniku sebagai tuanmu? Kurang ajar. Tuan tidak boleh dihina. Beraninya kau, Mei Yichuan? Apakah kau mencari mati? Aku akui kau sangat kuat. Tapi ini adalah keluarga Bai. Jika kau berani menyentuhku, aku jamin kau tidak akan meninggalkan keluarga Bai hidup-hidup. Tidak akan meninggalkan keluarga Bai hidup-hidup. Tuan-tuan, kalian semua juga adalah tokoh terkemuka Dacia. Apakah kalian benar-benar bersedia untuk menjadi budak bagi orang lain selama beberapa generasi? Selama kita bergabung, tidak akan ada seorang pun di Dacia yang bisa mengendalikan kita. Mei Yichuan, kau telah menjadi jenius sejak kecil. Tapi apa yang kau katakan hari ini membuatku berpikir kau tidak demikian. Kau tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kuatnya Tuan. Bahkan jika kakakmu ada di sini, dibandingkan dengan Tuan, dia akan seperti kunang-kunang bertemu bulan purnama. Berlututlah. Mungkin Tuan akan meninggalkan keluarga Bai. Kesempatan tipis untuk bertahan hidup. Berlutut. Hanya dia. Ini adalah keluarga Bai. Sekarang kakakku sudah meninggal. Tidak ada yang bisa membuatku berlutut. Aku beritahu kalian semua. Selama aku memberi perintah, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Kau berlutut dan mengakui aku sebagai tuanmu. Mati tanpa tempat pemakaman. Memanggil Rada. Apa itu? Peringatan-peringatan. Pasukan skala besar datang. Kita tidak bisa menahan mereka. Apel. Tentara skala besar. Berapa banyak orang? Diperkirakan setidaknya 100.000 orang. Jangan tembak, jangan tembak. Kami menyerah. Apel. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Segera letakkan senjatamu dan menyerah. Jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Serahkan senjatamu dan kalian tidak akan dibunuh. Lapor Komandan Ning. Long Jun telah selesai berkumpul. Total 120.000. Mohon berikan instruksi Anda. Baik. Tuan, apakah kita perlu mengerahkan lebih banyak personel? Cukup. Ya. Kau ini siapa? Kau hanya mengandalkan kekuatan para orang tua ini. Lalu kau sendiri. Kau ini apa? Hanya berdasarkan ini, kau masih ingin aku tunduk? Mimpi saja. Keluarga baikku tidak akan pernah menjadi budak. Yin Show. 60 tahun telah berlalu. Apakah kau masih tidak datang menemuiku? Aku bicara padamu. Kakak. Kau belum mati. Saya Bai Yin Show. Menyampaikan hormat kepada Tuan. Tuan. Kau adalah Lin Qian. Angkat kepalamu. Yin Show.
Apakah kau masih ingat apa yang kukatakan padamu saat kita pertama kali bertemu? Jika kau melayani seorang guru, kau tidak boleh mengkhianatinya. The film was translated Jika mereka and mengkhianati, narrated by M Media. kau tak boleh rencanakan kejahatan pada mereka. Jika kau rencanakan kejahatan pada mereka, kau akan dikeluarkan dari barisan. Selama 5.000 tahun, kau bukan satu-satunya yang mengkhianatiku. Tapi keluarga bayimu benar-benar berani menyerangku. Kau tahu batas kesabaranku. Ini semua karena cucu hamba yang tidak tahu apa-apa, muda dan naif. Hamba masih berharap Tuan. Kau terlalu cerdik. Tapi pada akhirnya, kau dikalahkan oleh kecerdikanmu sendiri. Kau memasukkan kematianmu untuk melarikan diri. Tapi sebenarnya kau diam-diam mengipasi api. Kau ingin menggunakan cucumu untuk menguji kekuatanku saat ini. Benarkah begitu? Tuan, mengingat hamba telah melayani Tuan dengan setia selama bertahun-tahun. Mohon ampuni keluarga baik kali ini. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Semuanya sudah menjadi kesimpulan yang tak terhindarkan. Yin Shou, saat kau melakukan hal-hal ini, kau sudah menebak hasilnya. Termasuk apa yang kau rencanakan selanjutnya. Benarkah begitu? Tuan, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuan. Karena itu masalahnya. Saya telah menanam bahan peledak di sekitar kediaman keluarga bayi. Cukup ratakan seluruh kediaman keluarga bayi. Jika Tuan bersumpah sungguh-sungguh dan membiarkan keluarga bayi hamba pergi, Tuan dan saya, semua orang bisa hidup. Jika tidak, kita akan binasa bersama. Bolt, Bayi Yin Shou, apa kau gila? Beraninya kau menyerang Tuan. Lindungi Tuan. Cepat, kerahkan unit penjinak bom, dan segera lanjutkan dengan pemindahan. Ya, Berhenti berjuang. Karena saya orang tua ini telah mencapai titik ini hari ini. Bagaimana saya bisa membiarkan kalian menghentikan saya? Begitu saya menekan jari saya, kita semua akan hancur bersama. kakak. Aku belum cukup menikmati hidup. Kau sudah hidup sebagian besar hidupmu. Itu sudah cukup. Keluarga bayi ini baru saja jatuh ke tanganku. Bodoh. Idiot. Selama ribuan tahun, jika Tuan ingin membunuh seseorang, siapa yang bisa hidup? Yin The Shou, film was translated di antara beberapa and orang ini, narrated kau by yang paling M cerdas Media. dan yang paling ambisius. Jika hari ini kau mengakhiri dirimu di sini, mungkin masih akan mengampuni keluarga bayimu, sisa garis keturunan. Lin Qian, kau memang kuat. Tapi hari ini, inisiatif ada di tangan saya. Jika kau tidak membiarkan saya hidup, saya juga tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Orang-orang yang kau bawa harus semua menemani keluarga bayi saya. Kau abadi. Apa kau tidak takut karma? Kalau begitu karma hari ini, mari kita lihat apakah kau bisa menanganinya. Selama ribuan tahun, orang bodoh sepertimu terlalu banyak untuk dihitung. Namun kau berani berbicara tentang karma denganku. Bayi Yin Shou, kau benar-benar berani menyerang Tuan. Kalau begitu kau harus melewati kami dulu. Meskipun kami beberapa tulang tua ini mengorbankan hidup kami di sini, kami harus melindungi Tuan sepenuhnya. Lin Qian, kau benar-benar tidak akan mengampuni keluarga baik kami. Baiklah, memiliki sosok sepertimu dikubur bersama kami. Keluarga bayi saya, ini sepadan. Kakak, tidak. Tuan, hamba tua ini di kehidupan selanjutnya masih bersedia melayani Tuan dengan setia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kau melakukannya? Monster macam apa kau ini? Ini tidak mungkin. Bukankah mereka bilang di internet bahwa zaman sudah berubah, bahwa tidak ada bentuk kehidupan berbasis karbon yang bisa melawan keberadaan sains? Era ini, meskipun megah dan penuh warna, tapi bagiku, dalam hidupku yang panjang, ini hanyalah setetes air di lautan. Zaman telah berubah, tapi mereka yang mengkhianatiku, nasib mereka tidak akan pernah berubah. Para dewa tidak boleh diremehkan. Ini adalah konsensus ribuan tahun. Saya minta maaf kepada semua orang. Saya adalah orang yang mencelakai keluarga bayi.
Seandainya saja kau tahu hari ini akan tiba, mengapa kau bertindak seperti itu sejak awal? Tuan memperlakukan keluarga bayimu dengan baik. Keluarga bayimu membalas kebaikan dengan permusuhan. Bai Yanshou, kau menghitung segalanya, tapi pada akhirnya kau tetap tidak bisa mengakali Tuan. Aku pernah memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak tahu bagaimana The menghargainya. film was Sekarang, translated semuanya and sudah terlambat. narrated by M Media. Kami salah, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Diam, dengan hak apa kau memperlakukan keluarga Bai seperti ini? Kau pemuda yang tidak berpengalaman. Kau pada dasarnya tidak tahu seberapa dalam sebenarnya fondasi keluarga Bai. Kurang ajar, hanya berdasarkan keluarga Baimu, kau berani mengkhianati Tuan. Ini adalah kejahatan besar. Pengkhianatan? Atau bukan pengkhianatan apa? Siapa yang tuanmu kira dia? Takek, 100 tahun yang lalu, kau menganugerahkan kemuliaan kepada keluarga Bai saya. 100 tahun kemudian, saya pribadi menyebabkan kejatuhan keluarga Bai. Kakak, Garis keturunan keluarga Bai bisa dimaafkan. Ya, keluarga Bai tanpamu. Apa yang akan kita lakukan, kakak? Kakak. Kakak. Dewa tidak dapat ditoleransi oleh jalan langit. Kesengsaraan besar 1000 tahun sudah dekat, dan setiap kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, bahkan akan mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku harus mengumpulkan 4 harta karun untuk membantuku melewati kesengsaraan. Sumsum giok kundun pemurni jiwa. Mutiara duyung laut selatan penstabil roh. Penjaga batu gunung pai penekan bumi. Hati kayu tersambar petir untuk menarik petir langit. Hamba tua ini akan segera memobilisasi kamar dagang Huaxia untuk mencari dengan segenap kekuatan kami. Long Jun bisa menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah. Kami pasti tidak akan gagal dalam misi ini. Lingkaran politik dan semua saluran harus bekerja sama sepenuhnya, memastikan kepastian mutlak. Tuan, ambil beberapa swordblade untuk di jalan. Kalian bertiga cepat pergi. Ya, Hezuan, tetap di sini. Linciam. Kau memang masih sangat merepotkan. Jari penakluk Phoenix Hutan Belantara Agung. Tuan biasanya mengajari kami untuk mengikuti perkembangan zaman. Tolong coba, yang ini dikembangkan oleh hamba tua Tuan. Swordblade rasa coklat. Jari penakluk Phoenix Hutan Belantara Agung. Itu benar-benar sesuai dengan The reputasinya. film was translated and Ada apa? narrated by M Media. Tidak ada apa-apa. Hamba tua ini sudah semakin tua. Hamba sama sekali tidak mendengar apa-apa. Antara kau dan aku, tidak perlu formalitas seperti itu. Aku sudah memberimu 60 tahun umur. Kondisi fisikmu seharusnya jauh melampaui anak muda zaman sekarang. Aku hanya membantu cucumu mengobati tulang belakang lehernya. Menghidupkan kembali orang mati bisa dilakukan hanya dengan mengangkat tangan. Mengobati tulang belakang leher masih perlu pakai jari penakluk Phoenix Hutan Belantara Agung. Ada apa? Tuan, masih ingat masalah kontrak pernikahan Kat? Keluarga Li. Mengapa kali ini tidak ada kabar dari keluarga Li? Sejak Li tua meninggal dunia, keluarga Li telah beransur-ansur merosot. Telah lama meninggalkan jajaran keluarga bangsawan transenden. Sekarang, apalagi keluarga tingkat rendah, bergantung sepenuhnya pada cucu Li tua, Li Wanyu untuk dokumen. Lagi pula dia. Bagaimana keadaannya? Tuan, pertunangan ini hanyalah perjanjian lisan. Gadis rendah hati ini, Lang Rozul, juga cukup baik. Memang cukup baik. Namun apa yang telah dijanjikan tertinggi ini, aku tidak akan menarik kembali perkataanku. Terlebih lagi, putri seorang teman lama. Aku akan membantu jika aku bisa. Itu luar biasa. Kita tidak hanya bisa mengatasi krisis ini, Li Wanyu ketua grup Lei. kita bahkan mungkin bisa bergabung lagi dengan 5 keluarga transenden agung.
Siapkan mobilnya. Aku harus pergi dengan layak. Berterima kasih kepada orang misterius ini. Ketua Lee, di ruang resepsi, seorang bocah nakal sedang menunggumu. Dia mengaku sebagai tunanganmu. Konyol. Apa statusku Li Wanyu? Bagaimana seekor semut bisa menikahiku? Lain kali kau ceroboh membiarkan orang tak dikenal masuk. Mempermalukan grup Liku. Kau akan dipecat bersama mereka. Tapi liontin jiuk di tangannya. Persis sama dengan milikmu. Wanyu. Kakek minta maaf. Mulai sekarang. Keluar gali. Hanya bergantung padamu. Kakek. Kakek. Jangan khawatir. Kau hanya perlu menjaga baik-baik kesehatanmu. Jangan khawatir. Kakek sudah membukakan jalan untukmu. Selama kamu menyelesaikan pertunangan dengan pemilik liontin dia lainnya, dia bisa memastikan kejayaan keluarga Lee selama 10.000 generasi. Kakek jangan khawatir. Di bawah kepemimpinanku keluarga Lee pasti akan kembali ke puncaknya. Bagus. Kalau begitu temui tunangan ini. Hanya di bawah kepemimpinanku keluarga Lee bisa bergerak menuju kejayaan. Menantu laki-laki tak tahu malu ini. Cepat pergi. Tertinggi, akan lebih baik membiarkan desainer top global membuatkan khusus untuk Anda beberapa set pakaian. Tidak peduli. Setiap kali aku memasuki dunia fana, aku harus mengalami kehidupan orang biasa. Jadi kau adalah yang disebut tunanganku. Kau benar-benar lebih melarat daripada yang kubayangkan. Aku bisa mencium bau kemiskinan dari jauh ini. Bangun, sofa grup Lee kami bukanlah sesuatu yang pantas kau duduki. Jika kau mengotorinya, menjualmu pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Beraninya kau berani tidak menghormati tertinggi. Rusui. Tidak apa-apa. Kau adalah kepala keluarga Lee saat ini. Cucu langsung dari klan Lee. Itu benar. Kau adalah orang yang kakakku bicarakan. Yang disebut tunangan itu. Aku memberitahumu dengan jelas. Aku tidak menerima pertunangan ini. Grup Liku akan segera bergabung kembali dengan 5 keluarga transenden agung. Bukan sembarang orang tak dikenal yang pantas untukku. Kurang ajar, apakah kau tahu status apa yang dimiliki tertinggi? Beraninya kau berbicara padanya seperti itu. Apakah kamu tahu kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga Lee? Namun kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di sini. Keluarga Limu tidak lebih dari menerima perlindungan tertinggi. Dan hanya karena keberuntungan mencapai statusnya saat ini tanpa tertinggi, di mana keluarga Lee akan berada. Untuk mengejek keluarga Lee kami, status yang kami miliki hari ini bergantung pada nona kami. Dan upaya 3 generasi. Mengapa kau tak sebut keluarga Chu yang menguasai separuh lanskap politik? Atau keluarga Ning yang memegang token Long Jun dan memimpin 1 juta tentara Long Jun? Atau keluarga He, orang terkaya Wasia? Apakah mereka juga bergantung pada tertinggi? Ketiga orang itu memang menerima bantuan dariku. Sangat arogan. Jika kau jujur dan sopan, mungkin aku akan mengaturkanmu pekerjaan, menyapu toilet di grup Lee. Tapi sekarang hanya untuk menghindari pembatalan pertunangan. Kau berpura-pura seperti itu. Mencoba menarik minatku. The film was translated and narrated Sungguh by menjijikan. M Media. Hanya beberapa miliar. Aku tertinggi bahkan tidak menganggapnya. Kau bahkan tidak menganggap beberapa miliar. Apakah kau masih cukup delusi untuk berpikir menikahi nona ini dan kemudian menjadi tuan laki-laki dari grup Lee kami? Mimpi di siang bolong. Ketidaktahuan.
Grup Lei yang sangat kau banggakan itu di mata tertinggi hanyalah lebih ringan dari selai bulu. Kejayaan atau kehancurannya semata-mata bergantung pada pemikiran tertinggi. Baiklah, kau telah berhasil menghabiskan kesabaranku. Sekarang aku telah berubah pikiran. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dan kau akan harus berlutut dan merangkak keluar dari grup Li kami. Limu muda jujur dan sopan. Tapi cucunya sebenarnya memiliki semangat. Kurang ajar, kamu benar-benar berani menyebut nama mantan ketua. Kau menantu laki-laki numpang hidup, beraninya kau tidak menghormati kakekku. Nat, jika orang tuamu tidak mengajarimu, aku akan mengajarimu. Hari ini aku akan memberimu tahu. Apa itu aturan? Aturanku adalah aturan. Ketua Lydia benar-benar berani memukul orang. Kurang ajar. Kau makhluk yang tidak tahu mati dari hidup. Beraninya kau membuat masalah di grup Liku. Hari ini kalian berdua, jangan berharap bisa keluar dari pintu ini sambil berdiri. Keamanan. Kalian semua masuk sini, bawa pembuat onar ini, dan beri dia pelajaran keras. Nak berani membuat masalah di sini. Kau bahkan tidak melihat di mana kau berada. Kurasa kau pasti sudah makan. Keberanian beruang dan macan tutul. Hari ini kami akan membiarkanmu menyaksikan betapa tangguhnya kami para saudara. Hanya dengan kalian. Kau masih berani berbicara begitu liar di sini. Saudara-saudara serang. Ketua Li ini. Apakah dia manusia atau hantu? Mengapa panik? Aku menolak untuk percaya. Dia bisa membalikan dunia. Li Wanyu, The film was apa kau pikir translated mengandalkan and grup Lei narrated membiarkanmu by melakukan Media. apapun yang kau mau? Di depanku kau hanyalah sekelompok badut yang tidak berarti. Kau. Jangan merayakan terlalu cepat. Grup Li kami memiliki kekuatan besar yang mendukungnya, bukan orang sepertimu yang mampu memprovokasi. Kekuatan besar. Di depanku. Kekuatan macam apa? Hanyalah macan kertas. Aku datang ke sini hari ini karena aku ingin melihat seperti apa yang disebut tunanganku. Aku tidak menyangka dia begitu kasar dan tidak masuk akal. Keluarga Li tidak perlu ada lagi. Restoran mewah. Apakah kau yakin investor itu setuju untuk bertemu di sini jika kita tidak melihatnya hari ini? Kau tahu nasibmu. Tokoh-tokoh penting ini sibuk. Mereka mungkin tertunda di jalan. Kamu bahkan tidak tahu siapa investornya. Bagaimana aku harus menghubunginya? Sejak kakek memalsukan kematiannya dan melarikan diri terakhir kali, keluarga bayi semakin merosot dari hari ke hari. Ini semua karena Lin Qiong sialan itu. Jika bukan karena dia, mengapa keluarga bayi bisa terpuruk seperti ini? Bukankah itu patriark keluarga Li, ketua grup Li, Li Wanyu? Sosok itu, kecantikan itu, benar-benar memukau. Jika aku bisa menikahinya, keluarga bayi pasti akan kembali ke puncaknya. Dan juga akan sangat menghargaiku. Nona Li, melihat betapa cemasnya Anda, apakah Anda sedang menunggu seseorang di sini? Dan kau siapa? Aku rasa aku tidak mengenalmu. Ketua Li, ini adalah tuan muda dari keluarga Bai, Bai Yichuan. Keluarga Bai. Keluarga transenden itu mengendalikan seluruh dunia bawah tanah. Duduk kokoh sebagai raja dunia bawah, keluarga Bai. Tuan muda Bai, mungkinkah investor misterius yang menyuntikkan triliunan ke grup Lei adalah Anda? Tepat sekali. Nona Li, melihat ke seluruh Hua Xiang. Selain keluarga Baiku, berapa banyak keluarga lain yang mampu melakukan itu? Lalu, mengapa kau membantu grup Liku? Nona Li, sebenarnya, aku melihat potensi grup A Anda dan kepemimpinan Anda yang luar biasa. Aku percaya bahwa, di bawah kepemimpinan Nona Li, grup A kembali ke jajaran 5 keluarga transenden hanyalah masalah waktu. Dan aku bersedia menjadi pendukung di belakang Anda, dan bersama Anda, kita akan menciptakan kejayaan. Katakan padaku, apa syarat-syaratmu? Nona Li, Anda bicara cepat dan terus terang. Sebenarnya kondisiku sangat sederhana. Aku harap bahwa Nona Li dan aku
Ini bukan hanya kemitraan. Sebenarnya aku sudah mengagumi Nona Lee sejak lama. Jika aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk melangkah lebih jauh dengan Nona Lee, aku percaya bahwa dalam kolaborasi bisnis di masa depan, atau aspek lainnya, kita akan mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Tapi, aku sudah punya tunangan. Terlebih lagi, aku khawatir dia tak setuju batalkan pertunangan. Siapa yang berani merebut wanita dariku Bai Yichuan? Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia harus segera menandatangani perjanjian pembatalan. Jika tidak, aku akan memastikan dia tidak melihat matahari terbit besok. Dia adalah seorang pemuda sembrono bernama Lin Qiong. Apel. Lin Qiong. Itu, si bodoh yang ceroboh itu lagi. Tuan muda Bai, Anda juga mengenal Lin Qiong? Apakah Anda tahu latar belakang seperti apa yang dia miliki? Dia hanyalah badut yang tidak penting. Dia cuma menindas orang pakai pengaruhnya, mengandalkan 3 keluarga besar mendukungnya. Itulah mengapa dia bertindak begitu semena-mena. Jika aku bertemu dengannya sendirian, hanya 1 jariku bisa dengan mudah menghancurkannya. Dibandingkan dengan Tuan Muda Bai, Lin Qiong itu bahkan tidak layak disebut semut. Tuan Muda Bai memiliki status bangsawan. Lin Qiong itu hanyalah orang kecil yang sembrono. Dia bahkan tidak pantas membawa sepatu Tuan Muda Bai. Selama kau dan aku menikah, dan keluarga Bai serta keluarga Li bergabung, kita tidak hanya akan masuk dalam jajaran keluarga transenden, tetapi bahkan ketiga keluarga bangsawan besar itu tidak akan menjadi tandingan kita. Aku akan membuat mereka yang dulu meremehkan kita membayar harga yang menyakitkan. Saya masih belum bisa langsung menyetujui Anda. Namun, jika Anda benar-benar adalah investor misterius itu, maka kita bisa terlebih dahulu melanjutkan dengan kolaborasi bisnis. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, kita bisa mendiskusikannya setelah berurusan dengan Lin Qiong. Lin Qiong itu selalu menjadi duri dalam daging saya. 3 hari dari sekarang, di pesta ulang tahun nenekmu, aku akan menunjukkan kepadamu dan keluarga Li ketulusanku. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa dengan kemampuanku Bai Yichuan, cukup untuk memungkinkan keluarga Limu naik ke tingkat berikutnya, menjadi sosok yang tak seorang pun bisa melampauinya. Baik. Pada saat itu, saya akan mengundang Lin Qiong, bajingan itu, untuk membatalkan pertunangan secara terbuka, mempermalukannya secara menyeluruh. Saya akan membuatnya kehilangan muka di depan semua orang, menjadi bahan tertawaan dunia bisnis. Saya ingin dia tahu. Konsekuensi menyinggung saya, Li Wanyu, adalah kehancuran dan aib. Selamat bekerja sama. Selamat berkolaborasi. Halaman Lin Qiong. Tiga hari kemudian, adalah perjamuan ulang tahun matriark keluarga Li. Undangan yang dikirim oleh keluarga Li. Wanita bermulut tajam dan kejam itu sebenarnya masih hidup. Tapi Limu sudah tiada. Saat ini keluarga Li mengirimkan undangan. Aku bertanya-tanya niat apa yang mereka miliki. Aku dengar baru-baru ini, keluarga Bai dan keluarga Li semakin dekat. Bai Yichuan tampaknya bersama Li Wanyu merencanakan sesuatu. Perjamuan ulang tahun ini mungkin saja adalah jebakan. Aku mengampuni nyawa keluarga Bai dan Li. Namun, mereka tetap tidak bertobat. Perjamuan ulang tahun ini, aku pasti akan hadir. Mari kita lihat trik. Apa ini? Keluarga Bai dan Li bergabung kekuatan. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Terutama keluarga Bai telah menguasai dunia bawah selama bertahun-tahun. Metode mereka kejam. Mereka seperti ular berbisa yang bersembunyi dalam kegelapan. Mampu melancarkan serangan kapan saja. Tidak peduli, bencana besar 1000 tahun. Masih ada waktu. Aku akan ikut bermain dengan mereka. Karena kita telah menerima undangan mereka. Kita harus menyiapkan hadiah sederhana. Menggunakan langit dan bumi sebagai kuali dan energi spiritual untuk operasi. Tuhan, kekuatan kultivasimu bahkan lebih besar dari 60 tahun yang lalu. Ini sungguh keterampilan ajaib. Hanya trik kecil. Itu tidak layak disebut. Namun, pil spiritual hidupkan mati ini. Memberikannya kepada Yunya Li tua itu agar membuang-buang sumber daya surgawi. Jika ini diberi pada yang benar-benar butuh, itu bisa menyelamatkan nyawa. Tidak peduli, meskipun ramuan ini cukup ajaib di alam fana, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan teknik kebangkitan yang aku lakukan hanya dengan mengangkat jari. Apa ruginya memberikannya padanya? Selain itu, apakah dia memiliki keberuntungan untuk menikmatinya? Masih harus dilihat.
selesaikan ini. Baiklah. Tuan, apa yang akan kamu lakukan? Bantu cucumu sembuhkan penyakitnya. Kau bisa hidupkan mati hanya angkat jari. Namun obati tulang layar perlu 3 hari belum selesai. Tuan, apakah pengobatan ini bisa? Mulai sekarang, aku memanggil tertinggi Tuan. Dan tertinggi memanggilku kakek. Tak berani bayangkan. Bukankah hierarki generasi akan benar-benar kacau? Cepatlah bekerja. Baiklah. Tidak ada yang cocok. Kotak kemasan di sini. Tuan, makanlah beberapa anggur. Tidak buruk, tidak buruk. Kalian bertiga, siapa nama kalian? Namaku He Jiao Jiao. Aku adalah cucumu yang Zhou Sisi. Tidak buruk, tidak buruk. Aku Ning Zhu. Dari keluarga Ning. Kalian bertiga semuanya luar biasa. Sudah lama kukatakan bahwa setiap keluarga harus memilih keturunan mereka untuk menggantikan sebagai pelayan. Lihatlah He Zuan itu. Menyiapkan hadiah. Bahkan tidak bisa menyiapkannya dengan benar. Itu terbungkus seperti kotoran anjing. Tuan, Hei, cukup. Kau makhluk kecil. Kau sudah berubah menjadi wujud manusia. Namun kau masih terlihat seperti anjing. Jika kau terus menggosokkan diri padaku, jubahku jubah yang maha agung akan direndam olehmu. bukankah itu karena aku baru saja bertransformasi dan belum terbiasa? Selain itu, eliksirmu sangat efektif. Itu langsung meningkatkan kultivasiku 1000 tahun. Tentu saja aku harus berterima kasih dengan layak. Dao Agung yang berusia sahabat ini, tanpa belas kasihan, memutus jalur bagi makhluk hidup untuk menjadi roh. Kamu tentu memiliki keberuntungan The yang film baik. was Memungkinkanmu translated mendapatkan and keuntungan. narrated Ini by adalah M takdir. Media. Tapi kamu juga harus berhati-hati terhadap sanksi Dao Surgawi. Setelah kakak Xiao Hei bertransformasi menjadi bentuk manusia, dia masih sangat manja. Tapi Tuan, eliksirmu benar-benar ajaib. Bahkan anjing hitam ini bisa berubah menjadi cantik. Mengapa kamu tidak memberiku satu juga? Kamu sudah sempurna. Tidak apa-apa. Apa yang telah ditemukan Sisi? Energi spiritual Xiao Hai agak lambat saat bersirkulasi. Mungkinkah dia terluka selama periode transformasi? Kamu benar-benar bisa merasakan itu. Sejak kecil aku telah mempelajari catatan Raja Obat mengenai penyakit umum. Aku masih memiliki sedikit pemahaman. Tidak buruk. Mantra hati murni Ning Zhu. Teknik Raja Obat Sisi. Ketiga keluargamu tidak gagal. Ajaran saya dari dulu. Jika keluarga Bai dan Li juga sepertimu, itu akan sangat indah. Tapi selalu ada beberapa orang yang harus dihancurkan menjadi debu oleh zaman selama ribuan tahun. Selalu seperti ini. Aku mematuhi perintahmu. Namun, Tuan, hari ini Anda terlihat sedikit pilih kasih. Mantra hati murni kakak Ning. Keterampilan medis Sisi. Anda telah membimbing mereka berdua. Hanya milikku. Sutra hati gadis misterius. Anda telah tidak pernah membimbing secara pribadi. Xiao cemburu sekarang. Tribulasi surgawi Xiao Hei. Kekuatannya sedikit terlalu besar. Tuan, ini semua salahku. Aku menarik kesengsaraan surgawi dan merusak halaman. Tidak masalah. Ini juga kesempatanmu. Namun, kita kedatangan tamu. Mari kita sambut tamu dulu. Lin Qiang, kau akan mati hari ini. Berlutut patuh, kami biarkan mayatmu utuh. Atau kau mati tanpa tempat pemakaman. Kalian semut belaka. Bagaimana kalian bisa tahu kekuatan ninjutsu Jepang kami? Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian bertiga mengandalkan apa untuk membunuhku? Mengandalkan mulut kalian. Berhenti berpura-pura. Kau sudah terluka oleh kesengsaraan surgawi. Saat ini kau hanyalah memasang fasad. Ninjutsu Jepang kami tidak tertandingi di dunia. Saya menyarankan Anda untuk patuh menerima kematian. Anda akan menderita lebih sedikit siksaan. Jika tidak, kami akan membuat Anda tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Hari ini dengan gabungan upaya kami 3 master besar. Bahkan makhluk agung datang sendiri pun tak lolos mati. Kalau begitu aku ingin melihat kemampuan apa yang sebenarnya kalian miliki untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kalian bertiga bajingan. Di tempat kecil seperti Jepang, kalian hanya bisa memamerkan kekuatan kalian di hadapan wasiaku yang luas. Kalian hanyalah badut belaka. Katak dalam tempurung. Kau menyebut kami benda. Baiklah. Kalian bukan apa-apa.
kau bajingan. Siapa kau? Mati kau. Kau ingin menyakiti adikku. Itu tidak akan semudah itu. Bagaimana kau menahan kabut beracunku? Semua makhluk hidup berbagi energi vital dan bentuk yang sama. Kalian pencuri kecil Jepang. Beraninya kalian merajalela di sini? Kekuatan yang luar biasa. Siapa sebenarnya orang ini? Aku adalah leluhur dari leluhur kalian. Mustahil. Kami bertiga master hebat Jepang telah mendominasi selama bertahun-tahun dan telah membangun reputasi yang cukup besar di dunia persilatan. Bagaimana bisa kami dikalahkan oleh junior belaka seperti kalian? Ini benar-benar tidak mungkin. Kebencian hari ini pasti akan kami balas 2 kali lipat. Jangan kira kalian bisa beristirahat dengan tenang tanpa khawatir ketika kami pulih dari luka-luka kami dan kembali. Itulah hari kiamat kalian. Mengandalkanmu dan menunggu nanti. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian semua dari Jepang. Beraninya kalian merajalela di wilayah Huasiaku. Kalian hanya mencari mati. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian bersamaku. Aku akan memberitahu kalian konsekuensi dari menyinggung kami, ninja Jepang. Kau ingin mengonsumsi obat terlarang. Kau tidak pantas menyeret kami bersamamu. Kalian semua dari Jepang. Metode sesat dan jahat di hadapan jalan kebenaran wasia kami. Pada dasarnya tak tahan satu pukulan. Mengapa kalian belum bertindak? Apa yang kalian tunggu? Apakah kalian hanya akan berdiri di sana, menonton kami mati di sini? Bukankah itu akan menyebabkan rencana gagal di saat-saat terakhir? Mencoba menabur perselisihan. Tidak ada gunanya. Kalian penjahat Jepang. Jangan pernah berpikir untuk bermain trik di depanku. Hari ini adalah hari kematianmu. Pertarungan terlalu sengit. Tuan, bajingan-bajingan Jepang ini hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri untuk benar-benar berani menantang Anda, sama saja dengan melempar telur ke batu. Mereka hanyalah sekelompok badut belaka. Dewa, 3 ahli top negara kita, ruang rahasia di kediaman keluarga baru. Semuanya telah meninggal. 3 sampah. Aku dewa ini menganugerahkan kepada mereka kekuatan yang luar biasa. Di waktu biasa mereka membual tentang mendominasi dunia persilatan. Mereka membuat bualan besar di depanku. Namun kini mereka bahkan tak bisa lawan Lin Qiong sendiri. Bahkan tidak bisa menanganinya. Dan bahkan kehilangan nyawa mereka di tanah asin. Ini hanyalah penghinaan terhadap martabat bangsa Jepang kita. Dewa mohon tenangkan amarahmu. Meskipun operasi ini tidak berhasil, itu tidak tanpa hasil. Sejauh yang saya tahu, Lin Qiong kali ini tidak bertindak secara pribadi. Sepertinya dia terluka oleh kesengsaraan surgawi. Apakah itu benar? Lin Qiong itu adalah keberadaan yang misterius dan tidak terduga dari Huaxia, yang kekuatannya tak terduga. Jika dia benar-benar terluka oleh kesengsaraan surgawi, maka itu adalah kesempatan yang sangat baik. Apakah kalian memiliki bukti konkret? Jangan gunakan informasi palsu untuk menipu dewa ini. Jika tidak, kemarahan dewa ini bukan sesuatu yang bisa kalian tanggung. Menurut informan yang saya tempatkan, di dekat Lin Qiong, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah kesengsaraan surgawi, pertahanan halaman rumahnya hancur total. Meninggalkan kekacauan. Saat itu, dia berdiri di tengah halaman. Raut wajahnya sedikit pucat. Dan gerakannya agak lamban. Terlebih lagi, ketika 3 ahli top Jepang menyerangnya, dia justru berdiri diam dan tidak bergerak. Itu sepenuhnya bergantung pada wanita-wanita di sekitarnya untuk melawan mati-matian, mengingat kepribadiannya yang arogan. Jika dia tidak terluka, bagaimana mungkin dia bertindak seperti ini? Saya harap dewa akan menilai dengan jelas. Meskipun begitu, kita tidak bisa lengah. Lin Qiong itu penuh dengan tipu muslihat. Mungkin ini adalah jebakan yang sengaja dipasang olehnya untuk memancing kita masuk. Bagaimanapun juga, masalah ini perlu dipikirkan matang jangka panjang. Kalian terus mengatur informan untuk memantau dengan cermat setiap gerakan Lin Qiong. Setelah dipastikan bahwa dia benar-benar terluka dan tidak dapat pulih dengan cepat, segera laporkan kepadaku. Pada saat itu, dewa ini akan secara pribadi menunjukkan kekuatan ilahi untuk membantu kalian semua dan memberikan pukulan mematikan kepadanya, memastikan dia tidak akan pernah bangkit lagi. Juga biarkan orang-orang Huaxia tahu bahwa dewa-dewa Jepang kita memiliki keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, dewa,
Saya pasti akan membuat pengaturan yang tepat dan tidak melewatkan kesempatan apapun. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Dewa. Ingat, masalah ini harus berhasil. Dan tidak boleh gagal. Jika ada kesalahan lebih lanjut terjadi, aku Dewa ini akan melemparkan jiwa kalian ke dalam jurang gelap tak berujung. Membiarkan kalian menderita siksaan tanpa akhir. Tidak akan pernah bereinkarnasi. Ya. Lin Qiang, kamu akhirnya menunjukkan kelemahan. Wan Yu, Ruang belajar keluarga Li. situasi grup, meskipun sementara stabil, itu seperti perahu kecil yang berlabuh di tengah badai. Terus-menerus menghadapi bahaya terbalik. Lin Tiong di pihaknya tetap jadi bahaya tersembunyi terus-menerus. Dia seperti bom waktu yang berdetak. Rentan meledak kapan saja. Menghancurkan keluarga Li kita berkeping-keping. Nenek. Aku juga ingin berdamai dengannya. Tapi saat itu, aku memutuskan pertunangan begitu saja. Aku sudah lama menyakiti perasaannya. Jika aku kembali sekarang dan memohon padanya, bagaimana mungkin dia memaafkanku dengan mudah? Wan Yu, bagaimanapun juga, kita harus mencoba. Perjamuan akan segera dimulai. Dikatakan bahwa perjamuan ini mengumpulkan kekuatan dari segala penjuru. Jika kita di perjamuan bisa menjalin koneksi dengan beberapa keluarga besar, mungkin kita bisa memanfaatkan kekuatan mereka untuk melawan Lin Qiang. Atau setidaknya biarkan Lin Qiang tahu bahwa kami anggota keluarga Li tidak mudah diintimidasi. Baiklah, kalau begitu ini satu-satunya cara. Aku harap perjamuan ini bisa menjadi titik balik bagi keluarga Li kita. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yi Chuan, situasi keluarga Bai saat ini tidak optimis. Bocah Lin Qiang itu mendesak kita selangkah demi selangkah. Dia seperti serigala lapar, siap menerkam kapan saja dan mencabik-cabik kita. Jika ini terus berlanjut, fondasi yang dibangun keluarga Bai selama beberapa generasi akan hancur di tangan kita. Ini semua karena si Lin Qiang ini yang telah sangat merugikan keluarga Bai kita. Aku harus membuatnya membayar harganya. Namun perjamuan agung sudah dekat. Selama kita bersatu dengan keluarga-keluarga lain, Lin Qiang tidak akan lebih dari sepotong daging di atas talenan. Tepat sekali. Ini memang metode yang bagus. Tidak peduli seberapa sombong Lin Qiang, dia akan takut pada kekuatan gabungan keluarga kita. Tepat sekali. Selama kita bersiap, jauh-jauh hari, kita tidak hanya harus bersatu dengan keluarga lain, tetapi juga mencari tahu kelemahan Lin Qiang dan membunuhnya dengan satu serangan. Halaman Lin Qiang. Tertinggi, menurut intelijen terbaru, keluarga Bai dan keluarga Li diam-diam bersatu dengan berbagai keluarga top bermaksud pada perjamuan agung yang akan datang. Untuk bertindak melawan Anda, haruskah kita membuat pengaturan terlebih dahulu untuk menghadapi badai yang akan datang? Lusu, tahukah kamu bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki takdir yang telah ditentukan? Perjamuan agung, awalnya tempat para pahlawan seluruh dunia persilatan berkumpul bersama untuk membahas hal-hal penting. Tetapi tidak tanpa beberapa orang dengan niat jahat. Keluarga Bai dan keluarga Li hanyalah semut yang mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Tapi tertinggi, aliansi mereka saat ini memiliki kekuatan yang besar dan tidak bisa diremehkan. Kita harus memanggil pasukan seperti keluarga Hining dan Tu untuk merespons bersama. Lusu, kamu harus tahu bahwa tindakan saya selalu hadapi perubahan dengan keteguhan hati. Perjamuan agung, saya awalnya bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk biarkan mereka yang bermotif tersembunyi menerima pelajaran yang pantas mereka dapatkan. Ya, tertinggi bijaksana. Ruozulah yang terlalu khawatir. Hanya saja, saya ingin tahu apa yang tertinggi rencanakan kali ini. Rencana. Saya ingin melihat seberapa banyak masalah yang bisa mereka timbulkan. Namun, karena kamu telah menyebutkannya, turunkan perintah. Biarkan Hai Xiao Shao, Ning Zhu, dan Chu Sisi, ketiganya bersiap secara diam-diam untuk berjaga-jaga. Ya, tertinggi. Saya akan segera mengurusnya. Perjamuan agung. Sudah waktunya untuk membiarkan mereka yang telah melupakan saya merasakan kehadiran saya sekali lagi. Halo Tuan, tolong tunjukkan kartu undangan Anda. Tidak perlu marah. Ini, wajah ini, persis seperti yang kita sembah di rumah. Potret tokoh legendaris itu. Mereka benar-benar identik. Mungkinkah? Mungkinkah dia? Lin? Tuan Lin, Anda tidak memerlukan kartu undangan. Saya akan mengantar Anda masuk segera. Ada apa ini? Lin Qiang, tanpa undangan, bagaimana kamu memenuhi syarat untuk masuk? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Siapa orang ini?
petugas keamanan memperlakukannya dengan hormat seperti itu? Aku tidak tahu. Tapi menilai dari penampilan dia pasti orang penting. Mungkin. Dia adalah pewaris dari keluarga pertapa. Aku tahu apa yang terjadi. Penjaga keamanan itu pasti kerabat Lin Qian. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membiarkannya masuk dan memperlakukannya dengan hormat seperti itu? Tepat sekali. Penjaga itu pasti telah menerima suap dari Lin Qiong, atau mungkin mereka memang kerabat. Mengapa lagi dia akan menunjukkan favoritisme seperti itu padanya? The film was Lin Qian, translated and narrated seorang by tokoh M besar yang Media. bisa menyelinap masuk, bahkan tanpa kartu undangan. Sungguh mulia. Berani-beraninya mengandalkan menyuap penjaga untuk menyelinap ke acara ini. Kau benar-benar tidak punya malu. Di zaman sekarang ini, benar-benar semua orang rendahan mencoba menyelinap ke aula perjamuan kelas atas kami. Tidakkah kau melihat dirimu sendiri? Apakah kau pantas? Apalagi mengandalkan beberapa koneksi kecil yang curang hanya untuk menyelinap masuk. Kau benar-benar mengotori perjamuan ini. Kalian semua. Lin Qian, tidakkah kamu melihat orang macam apa kamu ini? Apakah aula perjamuan semulia ini tempat yang bisa dimasuki orang sepertimu? Tidakkah kamu takut penampilan lusuhmu akan mengotori karpet aula ini? Tepat sekali. Lihatlah para tamu di sekitarmu. Semua orang di sini adalah selebriti sosial, pejabat tinggi atau bangsawan. Sekarang lihat dirimu. Berpakaian sangat lusuh. Seperti pengemis. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tepat sekali. Apa yang dipikirkan penyelenggara? Membiarkan orang seperti ini menyelinap masuk. Mungkin dia adalah kerabat miskin seorang penjaga keamanan yang dibawa masuk untuk melihat dunia. Bai Yichuan, Li Wanyu, dan kalian semua bergegas melompat keluar dan mengejakku. Hanyalah karena ketidakamanan batin kalian dan kecemburuan. Apakah kalian pikir bahwa menggunakan taktik rendahan seperti itu bisa mempermalukan saya? Kamu, berhenti bicara omong kosong di sini. Kami tidak tahan dengan orang sepertimu yang mengandalkan koneksi dan menggunakan jalur belakang. Jika kau punya nyali, maka keluarkan surat undanganmu dan biarkan semua orang melihatnya. Mari kita lihat apakah kau memenuhi syarat untuk memasuki perjamuan ini. Ini adalah kredensial saya. Status dan posisi yang diwakilinya jauh melampaui apa yang undangan di tangan kalian bisa bandingkan. Ini, Leontin Giok ini. Kurasa aku pernah mendengar para tetua menyebutkannya. Sepertinya itu adalah tanda dari beberapa keberadaan tertinggi. Itu benar, status yang diwakili oleh Leontin Jok ini sangat mulia. Orang yang memiliki Leontin Jok ini memegang posisi yang sangat tinggi. Kami benar-benar buta terhadap Gunung Tai. Sungguh kebetulan, aku juga punya salah satu Leontin Jok ini. Bukankah milikmu? Dicuri dari suatu tempat, atau mungkin dipalsukan. Jika kau The bilang film was statusmu mulia, translated and lalu bukankah narrated by statusku M Media. sama mulianya? Tepat sekali. Mungkin kau hanya meniru milik Nonali. Tepat sekali. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Mungkin dia hanya mengambil barang palsu untuk menipu orang. Li Wanyu, Leonting Giokmu memang persis sama dengan yang ada di tangan saya. Karena Leonting Giokmu ini diberikan oleh sebagai tanda pertunangan saya kepada keluarga Limu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Li Wanyu dan Lin Qian memiliki pertunangan? Alur ini terlalu seru. Tepat sekali. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mengapa tiba-tiba ada lagi tanda pertunangan muncul? Lin Qiong hanyalah nama sampah. Hanya telah kubatalkan pertunangan. Dulu keluarga Liku merasa kasihan padanya dan mengizinkannya menikah ke dalam keluarga. Aku tidak. Dia akan mengeluarkan Leontin Giok hari ini dan berbicara omong kosong di sini. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri untuk mengetahui nilai dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa satu Leontin Giok bisa membuatmu mengubah hidupmu? Tepat sekali. Berhenti. Berpura-pura di sini. Pertunanganmu sudah dibatalkan. Namun kamu masih memamerkan token pertunangan sebelumnya di sini. Tidakkah kamu merasa itu konyol? Aku mengerti sekarang. Dia hanya ingin mengandalkan Leontin Giok ini untuk menaiki tangga kekuasaan dan kekayaan di sini. Lihatlah dirimu sekarang dalam keadaan seperti ini. Dan kamu masih ingin berada di aula perjamuan ini untuk pamer. Hari ini aku akan mengambil Leontin Giok rusak ini dan mengembalikannya padamu. Mulai sekarang, kau tidak boleh mengeluarkannya lagi dan mempermalukan dirimu sendiri. The film was translated and narrated Selamat by datang M semuanya di Media. perjamuan tertinggi. Hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan kembalinya tertinggi. Di mana sebenarnya tertinggi? Mengapa dia belum tiba juga? Aku hampir tidak sabar menunggu. Tertinggi ada di antara kalian.
Silakan sambut tertinggi ke atas panggung. Lin Qiong, apakah kau gila? Biasanya berpura-pura misterius. Sudah cukup, tapi sekarang kau ingin menyamar jati. Ini adalah kejahatan besar. Saya adalah tertinggi. Aku juga bisa bilang aku adalah tertinggi. Tuan rumah barusan jelas-jelas melihatku saat dia berbicara. Berhenti menipu diri sendiri dan orang lain di sini. Kau mengaku sebagai tertinggi. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Apakah kau pikir mengucapkan beberapa kata acak cukup untuk menipu semua orang? Aku memberitahumu. Jika hari ini kau tidak bisa membuktikannya, kau tidak akan bisa lolos dari ini. Menurut aturan, tertinggi harus memiliki token tertinggi. Kau hanya bicara omong kosong mengklaim bahwa kau sendiri adalah tertinggi. Kau harus menunjukkan bukti konkret. Tentu saja saya memiliki token tertinggi. Lin Qiong, apakah kamu sudah gila? Token tertinggi, itu adalah token perintah. Kamu mengeluarkan liontin giok rusak ini lagi untuk menipu orang. Apakah kamu benar-benar menganggap semua orang bodoh? Lin Qiong, bagaimana kau bisa begitu pandai? Berakting. Akhirnya, kepura-puraanmu telah gagal, bukan? Kau tertinggi. Aku lihat kau hanyalah seorang badut yang hina. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pasti benar-benar buta saat itu. Lin Qiong, tolong maafkan aku ya. Aku tunanganmu. Semuanya, sebagian besar dari kalian yang hadir di sini mungkin tidak mengenali saya. Namun leluhur kalian, sebagian besar menerima anugerah saya. Sekarang, saat ketika saya membutuhkan kalian, telah tiba. Bencana milenium sudah dekat. Begitu bencana ini datang, itu tidak hanya akan membahayakan kelangsungan hidup semua keluarga kalian, tetapi juga menyebabkan segala sesuatu di dunia ini, semuanya, jatuh ke dalam kutukan abadi. Oleh karena itu, saya membutuhkan semua orang untuk menyumbangkan kekuatan kalian. Bencana ini membutuhkan pembentukan formasi agung 9 istana 8 trigram langit dan bumi. Semua keluarga kalian diwajibkan untuk menempati posisi formasi masing-masing, membentuk garis pertahanan yang kokoh. Selain itu, kita juga perlu mengolah benda suci untuk melemahkan kesengsaraan surgawi. Keempat benda suci ini sudah ditemukan oleh 3 keluarga besar. Siapa bilang? Mereka semua sudah ditemukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya sudah menginstruksikan Ning Sui dan keempat lainnya untuk menjaganya dengan ketat. Hati kayu tersambar petir. Bagaimana ini mungkin? Lihat The siapa film ini. was translated and narrated by M Media. Bagaimana itu mungkin? Xiao Hei, bagaimana mungkin kau bisa mengkhianati tertinggi? Tuan, ini semua salahku. Mendatangkan kesengsaraan surgawi dan menghancurkan halaman. Mungkinkah? Mulai dari waktu itu, kau sudah. Tidakkah kalian semua melihat? Anjing siapa ini? Bai Yin Shou, kau pikir mendapatkan hati kayu tersambar petir bisa mengubah apapun? Kesengsaraan besar milenium bukan sesuatu yang bisa kau dengan mudah kendalikan. Berhentilah berpura-pura tenang. Tanpa hati kayu tersambar petir ini, di bawah kesengsaraan surgawi, kamu akan menjadi debu. The film was
was translated and narrated by M Media. Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya kau? Anjing surgawi, saya adalah Dao surgawi ini. Segala sesuatu di dunia ini berada dalam kendali saya. Hari ini, saya akan membiarkanmu merasakan kekuatan Dao surgawi dan membiarkanmu tahu apa artinya menjadi semut goyang pohon. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Sihir iblis macam apa ini? Kau benar-benar bisa mengendalikan hal-hal kotor seperti itu. Ini adalah buah pahit yang ditanggung oleh Jepangmu. Hari ini, saya akan membiarkanmu secara pribadi merasakan siklus Dao surgawi dan pembalasan yang tak pernah gagal. Ini semua adalah kau yang mencari masalah sendiri. Anjing surgawi, jika kau tetap di Jepang dan tidak ikut campur, saya akan terlalu malas untuk membunuhmu. Tapi hari ini kau secara pribadi mengantarkan dirimu ke depan pintu saya, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Mengenai kejadian hari ini, saya harap semua orang menjadikan ini sebagai peringatan. Kesengsaraan besar milenium sudah dekat. Kita harus menyatukan upaya kita dan bersama-sama melawan bencana daripada saling membunuh. Sebabkan duka bagi orang yang kita cintai dan kebahagiaan bagi musuh kita. Tertinggi, cuaca sangat cerah hari ini. Mengapa tidak? Kita menemani Anda memancing. Memancing. Terakhir kali aku menggunakan kayu lurus untuk menangkap ikan, aku malah dipaksa keluar dari pengasingan dan tidak pernah tenang selama puluhan tahun. Tertinggi, kalau begitu mari kita coba permainan yang berbeda hari ini. Jika dalam 1/4 jam, di danau itu, Anda menangkap ikan yang paling gemuk, maka saya selir Anda. Terserah tertinggi menanganinya. Membosankan, saya baru saja mempelajari tarian pedang baru. Apakah tertinggi bersedia mengkritiknya? Aku, tertinggi, ini adalah pil obat yang baru disempurnakan milik saya. Ini bisa menyembuhkan sakit punggung dan nyeri pinggang. Tertinggi, kakak mewariskan resep kue kukus buah kiwi kepadaku. Apa kau mau mencobanya? Tertinggi. Tertinggi. Tentu saja. Maka mereka yang gagal menangkap ikan hari ini akan bertanggung jawab untuk memijat bahu dan kaki selama setahun penuh. Tertinggi bertindak tanpa malu-malu. Tertinggi bertindak tanpa malu. Itulah mengapa aku berkata, hal paling membahagiakan bagi seorang abadi adalah melihat kalian sekelompok orang bodoh menyebabkan masalah setiap hari.